Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berjumpa dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Untuk itu mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerinduan Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap pribadi kami Tuhan, yang saat ini menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami lewat ibadah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, sehingga Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan ibadah ini, untuk kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan, dan kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami membawa pujian kami Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Ku sembah Kau
Tuhan, ku tinggikan namamu. Ya Tuhan, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh kita tinggikan nama Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Oh, ku tinggikan namamu dalam hidup kami Tuhan, dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah Kau Tuhan. Oh, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku tinggikan namamu, namamu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Inilah janji kami Tuhan, kami mau selalu meninggikan Engkau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, berikan ucapan syukur-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Naikkan pujian, naikkan sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, oh, ku tetap setia. Ku tetap setia. Amin. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, katakan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, katakan, ku mau tetap setia, kami tetap cinta kepada-Mu. Tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia.
untuk selama-lamanya. Sambil angkat tanganmu. Terlalu banyak. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari nyatakan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah waktu ini kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Biarlah kiranya Tuhan menolong, Engkau menyucikan hati kami, Engkau menghibur dan menguatkan kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus, agar sungguh-sungguh kami boleh menangkap firman Allah dan menaruhnya di dalam hati kami. Terima kasih, biarlah semua kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan salam. Khususnya jemaat yang saya kasih, yang saya layani, kiranya ini jadi berkat buat kita sekalian di akhir zaman. Di akhir zaman di mana keadaan tidak lebih baik, tidak lebih nyaman, segala-galanya ribet, hidupnya lebih sulit, ya, di masa pandemi Covid ini. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, salah satunya selain yang diutamakan Tuhan adalah penyesatan, juga ada gempa bumi, peperangan, sampar, dan banyak lagi, kata Tuhan. Dan salah satu bagian adalah di mana wabah, penyesatan ada di mana-mana saat ini. Tanda Tuhan Yesus segera datang kembali pada kali yang kedua. Kita harus selalu mempunyai pengertian pikiran bahwa Tuhan Yesus segera datang, supaya kita bisa lebih baik, lebih mempersiapkan diri, lebih berhati-hati dengan hidup ini. Itulah sebabnya saya berikan tema dalam ibadah pendalaman Alkitab ini, ya, waspadalah hilangnya keselamatan. Jadi keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita, itu kita waspada supaya jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Karena adanya penyesatan, adanya wabah, adanya penyakit sampar, adanya peperangan, adanya masalah yang begitu banyak melilit dunia ini. Kita harus waspada supaya kita jangan kehilangan keselamatan. Ya, karena penyesatan itu justru mau menyesatkan dan menghilangkan keselamatan kita. Ya. Kalau saya baca selama ini pendalaman Alkitab, di Ulangan 13 sampailah hari ini kita di Ulangan 13, itu seluruh ayat pasal 13 ini itu berbicara tentang penyesatan. Hati-hati dengan penyesatan, hati-hati kalau engkau mau ditarik untuk menyembah Allah yang lain yang bukan Allah daripada yang harus disembah oleh orang Israel. Nah, kalau kita mau baca ayat 1 sampai selesai dari pasal 13 ini, nanti kita terlalu banyak waktu dibuang. Tapi anjuran saya saudara-saudara membacanya sendiri full dari ayat pertama sampai ayat terakhir dari pasal 13. Tapi hari ini kita mau baca saja dulu ayat 10.
dari Ulangan 13. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau Ya, daripada Tuhan Allahmu ya, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, ya. dari rumah perbudakan. Nah itu, jadi waktu itu Tuhan bilang kepada orang yang berikhtiar untuk menyesatkan, lempari batu sampai mati. Nah itu kan sekarang kita tidak bisa berbuat seperti itu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Tuhan ingatkan kita dalam Matius pasal yang ke-24, waspada, jangan sampai disesatkan. Ya, tentu kita tidak bisa secara letterless, secara apa tertulis seperti yang ada di Ulangan. Kita lempari batu sampai mati, kita bunuh. Ya, bukan cara itu juga. Ya, tapi menghadapi penyesatan di akhir zaman ini, kita harus berhati-hati, waspada, supaya jangan kita tersesat dan jangan kita kehilangan keselamatan. Itu yang lebih penting. Nah, berikut ini kita akan belajar supaya kita tidak tersesat, tidak terhilang dari apa yang sudah Tuhan kerjakan, keselamatan yang sudah diberikan. Kita perlu dengar baik-baik firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini. Nah, bacalah 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8 sampai ayat 9. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, Ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. ya, ini penyesat tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu Allah menjadi manusia. Mereka tidak akan mengakui. Dan tentu mereka tidak akan akui terang-terangan di depan saudara. Namanya menyesat. Tahu-tahu orang itu sudah tersesat. Ya, terus Itu adalah si penyesat dan antikristus. itu penyesat dan antikristus. Terus Waspadalah, waspadalah. supaya kamu jangan kehilangan Nah, apa yang telah kami kerjakan itu. Rasul Yohanes mengatakan kepada jemaat yang ada pada waktu itu, waspada, supaya jangan kamu kehilangan apa yang kami sudah kerjakan, sudah ajarkan. Ya, orang-orang yang sudah dibawa kepada Kristus perlu waspada, kata Rasul Yohanes, supaya jangan kamu kehilangan apa yang sudah kami kerjakan. Ya, artinya kalau mereka kehilangan apa yang sudah dikerjakan oleh Rasul Yohanes, mereka terhilang, kehilangan keselamatan. Makanya dikasih ingat, tolong baca terus. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya, supaya kamu dapat upah sepenuh. Terus, Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, kalau kamu tidak tinggal di dalam ajaran Yesus Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, keluar dari ajaran Kristus, tidak memiliki Allah. kamu tidak mempunyai Allah. Terus, Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ya, ia memiliki bapa maupun anak. nah, terus, Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. ini sama yang dikatakan di Ulangan. Betul ya? Supaya hati-hati kalau ada orang yang datang kepadamu, membujuk kamu, menyesatkan kamu, berikhtiar untuk menyesatkan kamu, hati-hati. Jangan terima. Jangan adakan komunikasi kalau saudara memang tidak sanggup mengatasi. Terus, Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. ya, kalau kamu memberi salam, kamu mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat itu. Ya. Jadi Tuhan melalui Rasul Yohanes untuk masa gereja Tuhan zaman akhir ini itu sudah diingatkan.
menyesat itu sudah terus ke seluruh dunia untuk menyesatkan. Kalau orang sudah tersesat, maka dia kehilangan apa? Keselamatan. Makanya Rasul Yohanes berkata, waspada, jangan kami kehilangan apa yang sudah kami kerjakan. Saya kira itu beban hati dari para hamba Tuhan yang benar, yang baik, yang mengasihi pada jemaatnya. Ya, juga Tuhan sayang kepada kita sekalian, itulah ada firman Tuhan seperti ini hari ini. Ya, kita waspada, jangan kehilangan keselamatan. Kalau saya ditanya apa orang bisa kehilangan keselamatan? Bisa. Bisa. Ada banyak contoh di Alkitab orang-orang yang kemudian kehilangan keselamatan. Tuhan Yesus sendiri saja berkata, dalam Matius 24 dia bilang apa? Banyak orang murtad. Kalau murtad dia kehilangan keselamatan. Betul? Banyak orang murtad. Bagaimana? Betul ya? Nah, banyak orang kehilangan keselamatan. Matius 24 ayat 10. Nah, dan banyak orang akan murtad, ya, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang murtad. Murtad itu artinya apa? Dulu selamat, sekarang sudah kehilangan keselamatan. Terus banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu muncul menyesatkan banyak orang. Itu kadang kondisi zaman akhir. Jelang akhir zaman, jelang datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Terus, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini yang bahaya. Karena banyak kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Banyak orang kasihnya menjadi dingin. Ini yang tidak boleh, kasih menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Selamat. Terus, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sekian. Jadi dikatakan orang yang bertahan sampai kesudahannya selamat. Jadi kalau saudara tidak bisa tahan sampai kesudahannya, ya tidak selamat. Inilah yang dimaksud jangan sampai kehilangan. Jadi bertahanlah supaya selamat. Ada beberapa poin yang kita harus lakukan kalau mau selamat. Ya, tadi dibilang bertahan. Ya, jangan kasihmu menjadi dingin. Kalau kasih menjadi dingin, ini orang yang tidak akan bertahan sampai kesudahan. Ini orang yang patah di tengah jalan. Ini orang yang tidak setia. Kesetiaan seseorang tidak bisa diukur berapa lamanya dia jadi Kristen. Berapa lamanya dia aktif dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak bisa diukur dari berapa lama. Karena Tuhan inginkan kesetiaan itu sampai kesudahan alam. Sampai akhir. Makanya dikatakan setia sampai akhir. Setia sampai mati. Ya. Amsal mengatakan sifat yang diinginkan kepada seseorang adalah kesetiaannya. Alkitab mengatakan banyak orang menyebut dirinya baik, tapi orang setia siapa yang bisa mendapatkan? Coba ya kita baca, mungkin di Amsal 19. Ya. Kesetiaan itu yang dicari oleh Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya baik, tapi orang setia, kata firman, siapakah yang memperolehnya? Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang
ialah kesetiaannya. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaan. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, Banyak orang mengatakan dia baik, tetapi orang yang setia, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? siapa yang bisa mendapatkannya? Ya, dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan juga kita harus menunjukkan, membuktikan bahwa kita orang yang setia sampai akhir. Ya, lanjut saya mau berkata beberapa hal yang kita harus lakukan kalau kita mau selamat. Tadi sudah dikatakan di Matius 24 bahwa orang yang bertahan di apa? Kasihnya tidak menjadi dingin. Karena banyaknya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Lah, supaya kasih kebanyakan orang tidak menjadi dingin, apa yang harus dibuatnya, apa yang harus dialaminya dalam hidupnya, yaitu dia tidak kehilangan cinta mula-mula. Kalau orang kecintaan kepada Tuhan seperti waktu dia pertama kali jumpa sudah hilang, maka orang itu gampang untuk tidak setia lagi. Saya umpamakan sama dengan sepasang laki-laki dan perempuan. Waktu mereka muda, baru mereka bertemu untuk pertama kali, mereka jatuh cinta. Ketika mereka jatuh cinta, mereka saling mengutarakan rasa perasaan hati mereka bahwa mereka cinta kepada pasangan yang akan dipilihnya menjadi pasangan hidup. Ya, mungkin dengan segala macam kata-kata yang begitu banyak dari si laki-laki atau si perempuan. Seia sekata, seia terus pegang janji dan sebagainya dan sebagainya. Itu pada waktu mau membangun bahtera rumah tangga. Hujan batu ini turun. Dah, kalau cuma hujan air biasa, aduh, saya tahan. Si orang laki-laki, anak laki-laki, pemuda laki-laki ini pamit sama mamanya. Mami, saya mau pergi dulu ke rumahnya si Anu ya. Hujan ini. Ya enggak apa-apa mami. Hujan air kok. Hujan batu saya tembus. Nah, itu cinta. Cinta mula-mula, cinta sejati. Nah, tapi itu harus dibuktikan. Kasih itu harus dibuktikan, tidak menjadi tawar, tidak menjadi dingin. Itu baru dikatakan cinta yang bertahan. Nah, sesudah menikah, dia harus buktikan kesetiaannya. Sang istri sekarang bilang, saya kepingin makan mangga itu, buah mangga. Pengen sekali makan. Ya, tapi hujan bagaimana? Saya mau keluar bagaimana? Lah mas, kamu dulu hujan pun datang ke rumah saya. Bilang ini cuma hujan air. Kalau hujan batu pun saya terobos. Sekarang gimana mas? Saya sangat butuh mangga ini. Nah, ini tanda-tanda apa? Sudah tidak punya cinta yang membara. Cinta mula-mula, kasih yang mula-mula, kasih yang kuat, menggigit, lebih kuat dari maut. Ini sudah tidak ada. Demikian juga kita dengan Kristus. Waktu saya pertama kali bertobat, lahir baru. Waduh, rasanya tidak sabar nunggu kapan hari Minggu. Di gereja saya bertobat,
Ya saya orang Kristen, tapi saya baru lahir, baru bertobat. Setelah saya sekian lama jadi orang Kristen, dari kecil saya orang Kristen. Nah, waktu saya berjumpa dengan Allah melalui Kristus di atas kayu salib, itulah mulainya pertobatan, air mata habis-habisan, mengakui segala dosa, kesalahan yang kita buat. Kita jumpa dengan Allah itu. Pertama kali kasih Allah ditaruh. Kasih Allah ini, cinta mula-mula ini yang kita berikan juga kepada Tuhan sebagai balasan kasih, membuat saya tidak sabar nunggu hari ibadah. Di gereja kami itu saya bertobat lahir baru, ada ibadah namanya pendalaman Alkitab di tengah minggu. Ada ibadah yang namanya ibadah doa, pujian. Ya, sekarang pujian penyembahan. Ya, dulu hanya disebut ibadah doa penyembahan. Jadi kalau sudah sampai hari Sabtu, Jumat itu ingin sekali. Hari Minggu. Ingin sekali Bible study, pendalaman Alkitab, ingin, rindu. Selalu mau berdoa. Belum apa-apa sudah hancur hati. Baca Alkitab. Apa saudara sudah alami itu? Kalau saudara alami itu, berarti saudara lahir baru. Kalau belum pernah, itu berarti masih tanda tanya. Ya, kelahiran baru saudara, periksa baik-baik. Jadi ketika saya pertama kali itu, air mata, penuh dengan air mata. Saya pernah saksikan lagu-lagu apa saja, aduh sangat menarik. Zaman itu belum ada seperti sekarang, puji-pujian penyembahan yang lagu-lagunya good semua, bagus-bagus. Ya, tapi lagu itu udah kalah, lagu Pentakosta lama itu. Salah satunya yang saya nyanyikan itu, harta itu Yesus, ku dapat satu harta teramat mulia, itu banyak air mata. Ku dapat satu harta. Waduh, rasanya kalau sudah nangis itu sudah sedap. Tengah malam dipakai untuk sembahyang, menangis kayak gitu. Itu kasih mula-mula. Cinta yang pertama ketika kita bertemu dengan Tuhan Allah kita melalui salib Yesus. Kita bertobat, kita lahir baru. Itu cinta mula-mula, kasih yang pertama kali. Ya. Rasanya Alkitab itu mau dimakan ya ini rasanya. Tapi saya sudah tidak bisa pakai itu Alkitab yang lama itu. Terus sudah umurnya 40 tahunan lebih. Jadi kadang-kadang dia hilang sendiri, lapuk sendiri kertasnya. Saya tempel dengan selotip, lem plastik itu supaya tidak hilang. Tetapi tidak bisa, harus pakai Alkitab baru. Ya, itu cinta mula-mula. Pertanyaan Tuhan pada saya, John, apakah kamu masih mencintai aku seperti dulu itu? Kebiasaan yang dulu itu, sembahyang, memuji Tuhan, menyanyi, ya, menangis, rindu, bertemu Tuhan dalam doa pujian, apa masih itu? Masih ada? Ataukah saya sekarang di sebuah hamba Tuhan, di sebuah pendeta, seorang gembala? Apakah saya melayani sekarang rutinitas saja? Rasanya berat, terpaksa. Apakah saya ibadah saya sekarang terpaksa, rutin? Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tapi Tuhan mau
cinta kita itu bertahan sampai akhir. Itu cinta yang awal, cinta yang mula-mula yang kita peroleh ketika kita bertobat lahir baru. Terus mau menangis. Saya kerja di dunia waktu belum menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya punya kerjaan di dunia. Saya ada di dunia usaha. Ya. Bayangkan saya tinggalkan tempat kantor usaha, datang duduk di gereja. Duduk di gereja tidak ada orang. Bukan pada hari di mana kita ibadah, tidak. Asal saya masuk di gedung gereja, duduk. Aduh, air mata saya jatuh. Rasanya walaupun tidak ada manusia situ, ada Tuhan. Begitu dekat. Itu cinta mula-mula. Kasih mula-mula. Nah sekarang setelah kita seringkali kumpul di gedung gereja ibadah, apakah saya masih punya perasaan itu? Pertanyaannya, apakah kita masih melayani dengan penuh kehangatan? Tuhan itu mau kita layani Dia dengan penuh kehangatan kasih, seperti Dia melayani kita dengan kasih yang hangat. Tuhan sekarang bukan mengukur berapa banyak kegiatan kita, aktivitas kita ke gereja, pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau itu ukurannya, maka Tuhan tidak pernah mencela jemaat Efesus yang ada di Wahyu 2. Bukan main pekerjaannya lebih banyak. Kata Tuhan, pekerjaanmu akhirnya lebih berat, lebih banyak daripada dulu. Tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau karena yang kamu lakukan seluruh kegiatan itu tidak dengan cinta, tapi rutinitas, karena harus, karena mesti, karena harus begini. Itu yang Tuhan tidak suka. Apakah dari sekian begitu banyak pelayanan dari jemaat Efesus itu diterima oleh Tuhan? Tuhan tidak terima. Umpama dari semua kegiatan yang dilakukan jemaat Efesus 10 itu tidak diterima Tuhan. Kenapa dia bilang, aku mencela kamu ya, kamu lakukan semua itu tidak dengan cinta mula-mula. Kasih menjadi dingin. Dan ini berbahaya. Berbahaya buat siapa? Berbahaya buat jemaat Efesus sendiri. Karena kalau kasih seseorang terhadap Tuhan itu sudah menjadi dingin. Nah dikatakan di dalam Matius 24 tadi, Matius pasal 24 ya, bahwa ini tidak bisa bertahan sampai kesudahan alam. Dia akan tidak setia. Dia akan kehilangan keselamatan. Makanya Tuhan datang dengan begitu kuat ancaman kepada Efesus. Kalau kamu tidak bertobat dan Tuhan tekankan kamu jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Ini bukan dosa zina, bukan percabulan, tidak. Kejatuhan Efesus itu kejatuhan dari cinta mula-mula. Jangan dianggap itu main-main, tidak. Seperti itu saya katakan, waktu pacaran ketemu, ya hujan batu pun saya akan terobos untuk pergi ke rumah si dia. Pertanyaan sekarang sesudah menikah, permintaan sang istri, aku mau buah mangga. Hujan air, mau keluar mas? Pasti dia jawab, waduh hujan sayang, tunggu sedikit ya, atau besok ya. Nah ini kasih yang sudah mulai luntur. Kalau kasihnya hebat,
Sama tetap waktu masih pacaran itu, masih belum menikah itu, baru ketemu, menyatakan I love you, I love you, I love you, I love you-nya. Mungkin 1000 kali I love you ketemu. Nah sekarang masih I love you. Saya ingin katakan pada saudara, sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan, saya masih sering kali mengatakan pada Yesus, I love you, Jesus. I love you. Tuhan, saya mengasihimu. Kalau saya salah, jangan buang aku. Tegurin aku. Hajarlah aku. Tapi jangan buang aku. Aku mencintai kau Tuhan. Aku mengasihi engkau. Nah sampai hari ini. Coba kita baca Wahyu 2. Banyak kegiatan dari ayat 1 sampai ayat 7 itu dilakukan oleh jemaat Efesus. Kepada jemaat di Efesus. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya. Inilah firman dari Dia. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu. Ya. Di tangan kanannya. Ya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu semua yang kau kerjakan, kata Tuhan. Baik. Semua yang kita kerjakan Tuhan tahu. Terus baik jeripayahmu ya, maupun ketekunanmu. bukan tidak ada jeripayah, ada. Tekun dalam pekerjaan itu, tekun. Terus Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar Ya. terhadap orang-orang jahat. tidak sabar sama orang jahat ini loh. Berarti mereka itu orang baik, orang benar. Terus Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya, Dan engkau tetap sabar sabar. dan menderita oleh karena namaku. Oh, ini bukan main, ini hal-hal yang baik begitu banyak. Ya, terus Dan engkau tidak mengenal lelah. ya. Namun demikian aku mencela engkau Nah, gara-gara cuma satu ini. karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang Gara-gara semula. satu ini, cinta mula-mula tidak ada. Semua yang mereka kerjakan menjadi sia-sia. Waktu saya belum mengenal Tuhan dengan betul, belum bertobat, belum lahir baru. Kemarin saya fokus pekerjaan saya. Kerjaan saya bagaimana menghasilkan, bagaimana untung. Ya. Itu fokus saya. Tapi ketika saya berlahir baru bertobat, maka terbalik. Yang saya perhatikan adalah gereja. Orang cari saya di kantor, orang cari saya. Dulu tidak ada HP seperti sekarang. Halo, kamu di mana? Gak ada. Tidak ada HP zaman itu. Telepon kantor, telepon rumah. Orang nelpon, cari saya. Gak tahu di mana dijawabnya. Tidak tahu di mana. Tadi ada keluar, tapi tidak tahu kemana. Andai kata ada orang menemukan saya, orang temukan saya di gereja. Tidak ada ibadah, tidak ada. Kosong gereja, cuma saya duduk situ sambil menangis. Rasanya seger. Nah, apakah masih ada itu orang yang bertahan sampai kesudahan? Selamat. Itulah sebabnya Tuhan panggil saya untuk melayani Dia sepenuh waktu. Itu pun tawar-menawar sekian tahun, 2,5 tahun. Baru saya mau menyerah. Setelah Tuhan pojokkan saya, tidak bisa jalan mundur lagi. Kondisi tubuh saya ada sakit yang mengkhawatirkan. Ya, pada tenggorokan saya. Dan yang kedua, Tuhan giring saya untuk
Kerja ini gagal, kerja itu gagal, kerja ini gagal. Ya, baru saya mau menyerahkan hidup. Oke Tuhan. Setelah menyerahkan hidup pun, masih saja saya sudah bersaksi di depan jemaat. Besoknya saya masih aktif lagi di dalam dunia bisnis. Bayangkan kuatnya itu duit ini kuat. Tuhan biarkan 3 bulan. Sesudah saya komitmen menyerahkan hidup 3 bulan. Sampai satu hari di pelabuhan saya sedang menyaksikan muatan naik di mobil truk saya. Di situ ada seorang mandor lagi mabuk dengan pisau di sini dekat. Jadi kalau diambil pisaunya ditusuk gini, aduh, habis sudah. Di situ ada 2 driver, saya tidak membela saya. Saya jalan pelan-pelan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Akhirnya saya naik di kendaraan mobil, keluar pintu gerbang pelabuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih saya selamat. Tuhan bilang, mestinya kamu mati. Aku beri kamu kesempatan untuk hidup. Itu kejadian hari Jumat sore. Terus hari Sabtu, hari Minggu, saya sedang ibadah di gereja. Firman Tuhan disampaikan. Saudara tahu, ini bukan kebetulan. Ya. Gembala menyampaikan pesan Tuhan tentang Yunus. Yunus disuruh ke Niniwe, dia nggak mau, lari ke Tarsis. Tuhan hajar Yunus, masuk di perut ikan karena kapalnya sudah mau tenggelam, jadi buang masuk perut ikan. Mestinya Yunus mati, tapi kemurahan Tuhan, mulutnya ikan besar makan dia 3 hari dalam perut ikan. Baunya amis sekali. Ya, waduh, saya naik maju di depan mimbar Al-Qur'an menangis. Sayalah itu Yunus, Tuhan tolong saya. Sejak itu, besoknya datang satu saudara sesama jemaat, datang menceritakan persoalan pribadi hidupnya dengan pamannya. Dan saya menjelaskan, saya memberi jalan keluar lewat nasihat firman yang keluar dari mulut saya. Habis itu saya telepon pendeta saya mengaku menyesal, saya minta ampun. Selama 3 bulan ini saya masih tetap ngotot cari duit. Itulah sebabnya saya tahu sekali bahwa ikatan duit itu paling kuat, lekat lalim. Mamon itu lekat lalim. Makanya itu yang paling mau dilepaskan Tuhan, yang terakhir dari gereja Tuhan. Kalau mau sempurna, jualah semua hartamu, bagikan pada orang miskin, ikut aku. Itu kelepasan terakhir, sempurna. Saya mengerti. Dan akhirnya Tuhan menghabiskan semuanya. Sesudah saya menyerah, habis semua. Ada. Mister pelihara sampai tua. Sekarang usia juga tidak muda. Ya, udah jalan ke 73. Tapi wajah saya katanya masih tetap muda. Nah inilah harapan saya, cinta saya kepada Tuhan tetap cinta mula-mula yang hangat, kasih kepada Tuhan. Tolong kita baca lanjut Wahyu 2 tadi. Ayat 5. Ya. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya kamu jatuh. Bertobatlah. Serius ini Tuhan. Tobat. Dan lakukanlah lagi. Lakukan lagi. Apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula kamu buat itu dulu. Terus. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Yang lalu saya katakan kaki Dian itu bicara tentang terang. Di dalam ruang suci ada satu alat yang namanya kaki Dian.
pelita emas, kaki Dian dari emas. Itu emas tool yang 1 talenta yang dibuat. Di atasnya ada pelita yang menyala untuk menerangi ruang suci itu. Kalau tidak ada kaki Dian itu gelap ruang suci. Kalau terang yang ada padamu sudah diambil, betapa gelapnya kegelapan. Kita tinggal meraba-raba. Sudah gelap, tidak ada jalan yang kita mau menuju pintu surga di mana ya, sudah gelap. Ini orang yang kehilangan keselamatan. Saya katakan yang lalu bahwa kaki Dian itu bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus. Gereja adalah orang yang ditinggali oleh Roh Kudus. Bait Allah yang hidup kita ini gereja. Manusia yang dapat anugerah Tuhan. Lah kalau itu diambil dari kita, apa kita masih disebut gereja Tuhan? Ya, jangan-jangan sudah jadi rumah berhala. Tadinya ini rumah rohani, rumah gereja Tuhan, ada Roh Kudus. Bukankah kamu adalah bait Allah yang kudus di mana Roh Allah diam di dalam? Kalau itu diambil daripada kau, bukan lagi rumah Roh Kudus. Bukan lagi rumah penyembahan. Jadi rumah apa? Rumah berhala. Nah itu artinya apa? Hilanglah keselamatan. Jadi betapa pentingnya kasih mula-mula. Saya ingatkan saudara-saudara yang melayani sampai hari ini. Anggaplah pelayanan yang kau punya itu kau lakukan dengan penuh setia, dengan cinta. Jangan gampang-gampang dikasih ke orang geser, itu mahkotamu. Saudara tahu Tuhan Yesus berkata kepada yang punya 5 talenta dan 2 talenta yang dikembangkan, hambaku yang setia dan baik, terimalah. 5 talenta lagi, terimalah 2. Tapi yang punya 1 disimpan. Kamu ini hamba yang jahat dan malas. Ada upah dari setiap pelayanan kita. Ya. Nah setelah saya melayani Tuhan sekian puluh tahun, mengasihi Tuhan. Kalau saudara tanya saya, kalau anak-anak saya tanya saya, mereka belum ada yang menyukai, mereka kerja. Apa yang paling baik pekerjaan di dunia? Saya bilang melayani Tuhan. Iya. Jujur saya tanya, Opa, mau jadi pendeta itu gimana ya? Bagus ya? Oh bagus. Kamu jadi pendeta aja. Jadi hamba Tuhan. Itu pekerjaan yang paling mulia, paling bagus. Kalau kita bisa setia, tekun sampai selesai. Coba baca terus itu Wahyu 2. Ya. Nah, itu yang dicela betapa dalamnya kamu jatuh, bertobat. Jika engkau tidak bertobat, Ya. tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Iya, dia benci juga perbuatan yang tidak benar dari Nikolaus itu. Terus Yang juga aku benci. ya ayat 7. Siapa bertelinga, Yang punya telinga rohani dan telinga jasmani, dengar. hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Telinga jasmani saudara dengar suara saya. Tapi telinga rohani saudara dengar ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Terus Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon barang kehidupan. siapa menang, kuberi makan dari buah pohon kehidupan yang ada di mana? Di Taman Firdaus Taman Allah. Firdaus, yang tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Tapi kalau kau tidak menang, Efesus kehilangan itu. Berarti tidak selamat. Kehilangan keselamatan. Apa yang banyak ini yang dia buat
pelayanan yang banyak, benci, tahu rasul palsu, tahu juga guru palsu, tahu juga semua pengikut Nikolaus yang dia benci juga Tuhan benci. Apa itu jadi modal dia untuk bertahan dan selamat? Tidak. Roh Kudus diambil. Apalagi kita kalau Roh Kudus sudah tidak ada. Ya. Apa kita masih disebut gereja Tuhan? Hal yang kedua yang harus kita lakukan kalau kita mau selamat. Tadi yang pertama, kasih jangan menjadi dingin, cinta mula-mula hangat. Ya, itu dikatakan dalam hadis supaya bertahan sampai kesudahan, selamat. Yang kedua, masuklah melalui pintu yang sesak, sempit. Jalan lebar bukan jalan keselamatan. Jalan sempit itu jalan keselamatan. Kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Jalan lebar atau jalan sempit. Pintu lebar atau pintu sempit, sesak. Berkat atau kutuk, kematian atau kehidupan. Pilihan di tangan kita. Jadi kalau kita mau selamat, kita harus tahu jalan apa yang harus kita pilih. Untuk ikut Tuhan, jangan mau dengar itu kata para penyesat. Ikut Tuhan pokok selamat kalau kamu sudah percaya saja. Percaya saja. Ada lagu itu. Percaya saja. Percaya itu sebetulnya definisinya adalah ketaatan. Ketaatan itu percaya. Kalau orang percaya tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, itu bukan percaya. Percaya kosong. Yakobus mengatakan perkara yang percaya yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Coba kita baca Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya luas, pilih lebar, tapi menuju binasa. Amsal mengatakan ada orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju apa? Maut. Terus Dan banyak orang yang masuk melaluinya. banyak orang milih apa? Jalan yang lebar itu. Gampang kok. Penyesat itu bilang, pokok percaya saja. Tuhan Yesus sudah lunas di atas kayu salib. Lunas, sudah genap semua dosamu. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang sudah diberesin. Tidak perlu takut. Kalaupun kamu berbuat dosa, tidak perlu minta ampun. Tidak perlu mengakui. Ini ajaran menyesatkan. Pokok kamu sudah selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Tidak. Makanya tadi di awal kalau orang tanya saya, apa bisa kehilangan keselamatan? Bisa. Yudas Iskariot waktu dia jadi murid Tuhan, pegang kas, pegang uang, bendaharanya Tuhan. Ya. Akhirnya apa dia? Binasa. Mati bunuh diri lagi. Dia jual Tuhan karena cinta akan uang. Itu tadi saya katakan terlalu lekatnya itu, lengket. Ya, rata-rata setan tahu manusia itu suka gampang, mudah, ibadah mudah, pelayanan mudah. Itu setan. Tuhan tidak pernah mengatakan ikut dia itu mudah. Tuhan Yesus tidak pernah katakan ikutlah aku jadi muridku, enak tuh. Tidak. Tuhan Yesus berkata siapa mau jadi muridku apa? Harus pikul apa? Hah? Pikul salib. Menyangkal dirinya ini, ikut aku. Barang siapa mau jadi muridku. Jadi tidak gampang ikut Tuhan. Siapa bilang gampang? Masuk surga gampang? Tidaklah, lenggang kangkung, tidak. Coba dibaca terus tadi Matius 7 Ayat 14. Ya. Karena sesaklah pintu
dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, Ya, dan sedikit orang yang mendapatinya. sedikit sekali. Apa saudara mau masuk golongan yang sedikit? Sedikit masuk jalan sempit, tapi sorga. Tapi yang sedikit di sorga itu yang banyak. Karena Tuhan sediakan banyak tempat di sorga. Dia bilang, aku pergi ke sana dan aku akan datang kembali lagi membawa kamu pergi ke tempat aku di mana aku berada. Dan aku sediakan banyak tempat di rumah Bapakku. Tuhan beri kesempatan kepada kita. Ya. Tapi kita harus bertahan. Dalam kasih mula-mula, kita harus bertahan. Ikut Tuhan jalan yang sempit. Menjadi murid Tuhan itu tidak gampang. Coba baca Matius 16 itu. Ya. Nah, ini Matius 16 ini, kalau kita baca kita baru tahu. Sampai Tuhan tegur kepada Petrus. Ya. Matius pasal 16. Waktu itu Tuhan cerita bahwa dia akan disalibkan. Dia akan mengalami sengsara, mengalami kesulitan. Nah, ini Petrus ini sayang sama Tuhan, sama gurunya. Engkau tidak akan mengalami itu. Apa Tuhan berterima kasih sama Petrus? Karena Tuhan disayang sama Petrus. Engkau tidak akan mengalami sengsara, tidak akan mengalami pikul salib, tidak akan susah. Tuhan tidak akan diludahi, tidak akan ditampar. Terima kasih ya Petrus, kamu sayang sama saya. Apa kata Tuhan? Enyahlah kamu setan. Engkau batu sandungan bagi saya. Yang kau memikirkan pikiran daging, bukan pikiran Allah. Alkitab baca Matius 16 ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, Ya. katanya, Ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Oh. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu ayat 21 dulu dibaca, lebih jelas. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Ya. bahwa ia harus pergi ke Dia Yerusalem harus pergi ke Yerusalem. dan menanggung banyak penderitaan Banyak penderitaan ditanggung Tuhan untuk dosa kita. dari pihak tua-tua, Ya. imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Ya. lalu dibunuh dan Ya. dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, terus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan Ya. menegur dia, katanya, Ya. Tuhan, Tuhan. kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Ya. Enyahlah iblis, Enyahlah setan, iblis. engkau suatu batu sandungan bagiku. Untung saja Petrus ini tersandung, tidak tersinggung dibilang iblis. Aku ini mau menyatakan cintaku pada Tuhan, tapi Tuhan malah bilang saya setan, bagaimana? Untung dia tidak tersinggung. Terus, Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ya, melainkan apa yang dipikirkan manusia. manusia itu daging. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ini menyangkal diri, memikul salibnya, pikul salib. dan mengikut aku. Ya, itu syarat jadi murid. Orang murid itu diselamatkan Tuhan. Mau jadi murid Tuhan? Kamu mau jadi murid Tuhan, pikul salib. Menyangkal diri. Diri itu daging. Ya, selamat. Itu syaratnya. Jadi bukan enak, bukan mudah. Pintu yang sesak, sempit. Coba, apa kata Tuhan sesudah orang muda kaya ini yang punya banyak duit, banyak kekayaan yang sepertinya hebat, luar biasa. Guru yang baik, bagaimana caranya aku dapat hidup kekal? Tuhan bilang, apa kata hukum Taurat? Jangan berzina, hormati ayah ibumu, dan sebagainya, dan sebagainya. Oh, semua sudah kulakukan. Hebat. Tidak gampang itu. Tapi di dalam dirinya dia rasa ada sesuatu yang kurang, masih ada yang tidak beres. Tuhan,
apalagi Tuhan, apalagi ya kekurangan saya. Tuhan bilang, kalau kamu mau sempurna, jual semua hartamu, ya, bagikan pada orang miskin, lalu datang, ikut aku, datang dan ikut. Apa yang terjadi? Orang muda kaya ini dalam Matius 19, dia pergi dengan sedih karena banyak harta. Itulah saya katakan, harta dunia itu, uang itu, mamon, Cien, bahasa Cinanya, lekat laling. Ini saingan Tuhan, saingan utama. Dan tidak bisa kamu mengabdi dua Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Mamon. Tidak mungkin. Harus pilih salah satu. Lalu Tuhan sambung apa? Alangkah sukarnya orang masuk surga. Coba baca. Di dalam Matius 19 ayat 23 sampai 25. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya, Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi tidak gampang masuk surga. Terus, Sekali lagi aku berkata kepadamu, ya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum lubang jarum, unta itu bisa masuk daripada orang kaya masuk itu. daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, tidak gampang. Jadi kalau kita tahu itu tidak mudah, itulah sebabnya kita berjerih lelah berjuang. Melawan segala dosa, melawan segala dosa, tantangan kehidupan tidak benar. Kita tidak bisa menyangkal diri kita bahwa kita ini masih jauh dari sempurna. Itu sebabnya seringkali Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup. Proses untuk mengampuni orang, proses untuk melupakan kesalahan orang, proses untuk menyucikan, banyak sekali. Dimurnikan di dalam api, dimurnikan dengan iman seperti emas itu dimurnikan. Kata-kata kita bisa salah, pikiran kita bisa salah, pandangan mata kita bisa salah. Begitu banyak. Ya. Tapi Tuhan kasih pilihan, dua. Pintu sesak atau pintu longgar. Karena itu berdampingan. Di sini pintu longgar, di sini pintu sesak. Yang mana pilih? Ini dua. Ke sebelah. Tangan kanan saya ini pintu sesak, tangan kiri saya ini pintu longgar. Mana milih? Dikasih dempet. Kalau saudara dan saya tidak punya satu kemauan yang kuat, tidak bisa. Kemauan yang kuat untuk masuk pintu sesak. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel pun disuruh pilih begitu. Coba kita baca Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Terus berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Berkat kalau kamu dengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, jadi mau milih kutuk atau mau pilih berkat. Dua pilihan. Yeremia 21 ayat 8. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Sama, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, firman-Nya tidak berubah. Hari ini pun kita Israel rohani, keturunan Abraham secara roh. Kita diperhadapkan sebagai keturunan Abraham secara jasmani.
orang Israel. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Jadi dari ayat 15 sampai 19 itu disuruh milih juga. Silakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ya, Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan Nah, pilihlah kehidupan. supaya engkau hidup. Itu Tuhan suruh kita pilih hidup supaya hidup. Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu Ya, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya ya. dan dengan takut akan Dia. Nah, jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau sekarang saya tanya Tuhan, kira-kira menurut nasihatmu jalan yang kau tunjukkan aku jalan lebar atau jalan sempit, jalan sesak atau jalan sempit? Tuhan akan jawab apa? Jalan sempit, jalan sesak, pintu yang sesak. Nah, mungkin dia suruh saya pilih jalan lebar. Kan Tuhan bilang barang siapa mau jadi muridku pikul salib. Ada orang tanya sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi muridmu, apa syaratnya? Itu dalam Matius 8. Tidak usah dibaca. Tuhan jawab apa? Untuk ikut saya, serigala itu punya lubang, liang. Burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Anak manusia. Berarti ikut Tuhan sengsara loh. Tidak ada kasur apa itu yang empuk. Tidak ada. Tidak ada rumah yang mewah. Sekarang kita berkemurahan Tuhan. Kita bisa tinggal rumah layak. Rumah bagus. Tapi Tuhan bilang, serigala punya lubang. Tapi anak manusia tidak punya tempat. Mau ikut? Tidak gampang. Orang ikut Tuhan itu siap dianiaya. Sampai Rasul Paulus mengatakan, dalam Timotius dia bilang, aku banyak mengalami aniaya. Sampai Rasul Paulus mengatakan di Galatia bahwa jangan lagi susahkan saya, karena pada tubuhku ini ada banyak parut-parut bekas luka-luka akibat ikut Tuhan. Itu tanda pemilikan atas hidup dari Tuhan. Luka-luka saya ini, Rasul Paulus. Apa enak saudara? Tidak enak. Saya punya kesaksian, tapi saya tidak mengesampingkan keluarga orang tua saya, saudara saya. Sekarang semua di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ketika kami kumpul di gereja kami yang lama, saya ada di gereja lama dulu, tapi tidak bertobat, tidak lahir baru. Sampai saya ditemukan Tuhan, saya lahir baru di gereja saya. Saya bertobat. Saya tinggalkan gereja lama. Tentu saya tidak benci gereja lama di mana saya dilatih, diajar dasar-dasar tentang Kristus. Tapi ketika saya lahir baru, bertobat, istri dan anak-anak saya masih kecil waktu itu ikut. Semua keluarga saya, termasuk orang tua, tidak senang. Tidak senang. Saya dimusuhi seperti musuh. Ya. Ketika saya membeli rumah dan pindah ke rumah sendiri beserta istri dan anak-anak, tidak ada satupun yang membantu kami memindahkan barang. Maka genaplah firman yang dikatakan Yesus, aku datang
bukan membawa damai, membawa pedang. Orang seisi rumahnya tidak saling cocok. Itu terjadi sekarang juga. Suami bisa menganiaya istri yang sudah lahir baru, yang hidup dalam kebenaran. Suami yang masih hidup hanya agamawi, kekristenan agamawi, belum bertobat, itu bisa menganiaya istri. Sebaliknya demikian. Demikian juga orang tua. Ya, tapi saya bersyukur Tuhan mengizinkan melalui kehidupan saya. Sekarang semua keluarga, papa dan mama saya sudah di surga. Sudah di surga. Papa saya adalah salah satu diaken, sampai matinya dia pendoa syafaat daripada anak-anak dan cucunya. Itulah sebabnya kami semua diberkati Tuhan. Saya 4 laki-laki, semua adalah melayani dan berkhotbah. Puji Tuhan. Ya, kalau kita bertahan sampai kesudahan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita menangkan keluarga kita. Kita menangkan saudara kita semua. Ya. Coba saya membaca itu ayat sedikit ya. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Injil Matius 10 ayat 34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Nah ini kalau diterjemahkan nanti yang lain, kan Tuhan datang sebenarnya membawa damai. Ya toh? Kok ini tidak? Ini cerita dari versi yang lain. Coba terus. Membawa damai di atas bumi. Ya. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, Ya. anak perempuan dari ibunya, Ya. menantu perempuan dari ibu mertuanya, Terus. dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Wow, ini kalau kita sudah hidup dalam terang, mereka masih gelap, pasti mereka tidak senang kepada kita. Terus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya Nah, ini. lebih daripadaku, Siapa yang mau mencintai bapak ibunya lebih daripada cinta Tuhan? ia tidak layak bagiku. Tidak layak. Gampang itu ikut Tuhan? Tidak. Ini jalan sesat betul-betul. Terus. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, Ya. ia tidak layak bagiku. Oh, ini tidak mungkin kan anak kita. Ya, tapi kita disuruh mencintai Tuhan lebih dari semua itu. Terus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Ya. ia tidak layak bagiku. Ini tidak gampang ikut Tuhan. Ini pintu sesat. Jangan dibohongi sama penyesat. Gampang itu. Ya, di Ulangan tadi dikatakan dibujuk-bujuk, diikhtiarkan supaya kita ikut penyembahan berhalanya. Tidak gampang. Jadi yang memusuhi saya ini, tapi kita cuma hidup dalam doa, Tuhan selamatkan orang tuaku, saudaraku semua selamatkan. Terus berdoa, bertalu-talu. Sampai satu waktu Tuhan selamatkan satu persatu. Masuk segereja dengan saya, dibaptis. Tuhan itu luar biasa ya. Ya. Tidak ada jalan tol. Tahu jalan tol? Apa itu ya? Jalan sesat itu kan bukan jalan tol. Kalau di Israel itu waktu itu tidak ada jalan tol zaman itu. Orang itu kadang-kadang harus melalui celah-celah lorong yang sempit. Kiri kanannya itu batu cadas kayak granit itu yang tajam-tajam. Ya, itu jalan itu. Kalau milih jalan itu sampai ke atas selamat. Kalau jalan lain enggak. Jadi cuma ada jalan yang sesat itu kalau mau sampai ke tempat yang kita tuju dengan baik. Tapi konsekuensinya kita harus melalui jalan yang sempit itu. Mungkin juga mendaki sempit di kiri kanan itu sempit sesak itu seperti cuma apa namanya? Tidak ada tempat lari lain. Cuma itu di situ. Jadi mungkin orangnya sesak sekali, sempit.
Kiri kanan itu batu-batu granit yang tajam-tajam. Itu membuat tergores luka. Bukan jalan tol. Itu zaman dulu. Ya sekarang mungkin sudah jalan tol ada. Zaman dulu mana ada jalan tol. Jalan sempit yang dimasuk ini. Ini tidak ada jalan tol. Menuju surga itu yang mulia itu penuh rintangan. Tidak gampang. Dalam Injil Lukas dikatakan, siapa mengasihi ayah ibunya, istrinya, ya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, saudaranya dan sebagainya, bahkan nyawanya sendiri, tidak layak. Ya kita juga tidak bisa mencintai nyawa kita sendiri. Ya. Jadi bukan jalan tol, jalan sempit, bisa tergores-gores. Jalan lebar itu jalan lancar, tapi ujungnya menuju maut. Amsal mengatakan ada jalannya dianggap lurus, dilalui itu, tapi ujungnya sampai kepada maut. Nah kita mau mengikut jalan sempit, supaya keselamatan kita tidak hilang. Terus ikut jalan sempit, pikul salib ini. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, jalan sesak sempit itu, dalam terjemahan aslinya dituliskan seperti ini, telibo, ya, telibo, yaitu sebuah kata yang salah satu artinya adalah terluka, ya, adalah terluka, mungkin sampai berdarah, telibo, ya, akibat gesekan dari jalan yang sempit, jadi luka terjadi, keluar darah, telibo, bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Tidak mudah ikut Tuhan. Jalan lebar lancar, jalan sempit menuju kehidupan. Kalau kita tidak mau kehilangan keselamatan, maka kita harus pilih jalan yang dipilihkan Tuhan. Jalan sesak, pintu yang sempit. Banyak orang ambil jalan yang lebar, pintu yang lebar menuju maut. Jadi Tuhan suruh pilih jalan yang sesak, yang sempit. Kalau kita tidak mau kehilangan keselamatan, sempit untuk daging. Banyak pantangan yang kita tidak longgar, tidak bebas, semau kita, diatur oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus tetap teguh berpegang kepada Injil, ajaran Kristus. Tadi dikatakan dalam surat 2 Yohanes, barang siapa melangkah keluar dari ajaran Kristus, dia tidak punya alat, dia tidak selamat. Jadi 1 Korintus 15 ayat 2 berkata, teguh berpegang kepada Injil kebenaran yang benar. Itu ditulis 1 Korintus 15 ayat 2. Dan yang berikut, yang keempat, kita harus tetap di dalam kemurahannya, tercacak. Kalau terpotong, hilang. Terpotong itu hilang. Bangsa Israel dulu tercacak. Karena tidak percaya, dia dipotong. Tuhan pilih kita ini bangsa kafir. Dulu bukan umat. Kita ambil posisi, ditempel ke tempatnya bangsa Israel. Nah, kalau yang asli melekat itu bisa dipotong, apalagi cuma nempel. Marilah kita tetap dalam kemurahannya. Mari kita tetap kokoh berpegang pada ajaran Kristus, tidak melangkah keluar, agar kita tidak kehilangan keselamatan. Mari kita mengikuti jalan yang sesak sempit, jalan yang lebar menuju kebinasaan. Dulu ada lagu itu, ku pilih jalan salib heran. Nah itu, jalan bukan longgar, sesak sempit. Saya sudah sampaikan firman Tuhan ini. Sekarang kita mencoba untuk
melakukan dalam hidup, agar kita tidak kehilangan keselamatan. Mari kita akhiri firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Semua yang ada di sini dan semua yang ada di rumah-rumah, pasti saudara semua diberkati. Karena Tuhan senang memberkati kita. Haleluya. Kita harus mencintai Tuhan. Jangan kita kehilangan kasih yang mula-mula itu. Harus mencintai Tuhan dengan benar-benar mencintai Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan sama Tuhan, ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Saudara, tiap hari biasakan untuk mengucapkan, Jesus, I love you. Tuhan, aku cinta padamu. Tentu dengan segala keberadaanku, dengan segala begitu banyak kekurangan, kelemahan-kelemahan yang masih ada, ku bersyukur kepadamu. Tapi kami mau mencintai-Mu Tuhan. Kami berusaha untuk masuk melalui jalan sesat, jalan yang sempit. Karena itu yang Tuhan pilihkan bagi kami. Siapa yang mau jadi muridku, pikul salib, menyangkal diri. Bukan jalan lebar, jalan yang tidak ada pikulan salibnya. Tuhan berkata dalam Matius 24, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, selamat. Karena banyak kedurhakaan, kasih orang banyak dingin. Ini yang Tuhan tidak ingin, kasih menjadi dingin. Tuhan mau kasih kita tetap membara, tetap berhangat, tetap cinta mula-mula menyala pada Tuhan sampai akhir. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau
segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari kita menyembah Dia. Mari kita menyatakan kasih. Inilah waktu yang baik menyatakan cinta dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dengan segala tabiat-tabiat kami yang seringkali masih tidak berkenan kepadamu Tuhan. Tapi kami mau mencintaimu. Ku cinta Kau Yesus. Mari angkat tangan kita. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Amin. Ku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mendapatkan kami ketika kami masih di dalam lumpur dosa kesalahan. Engkau pungut kami, Engkau bersihkan kami, dan Engkau bawa kami untuk dikuduskan. Di sebuah anugerah-Mu, setiap kali kami boleh mendapatkan kesempatan punya hak atas hidup kami. Kami adalah budak yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kami harus hanya siap untuk melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Tolong kami. Jadikan kami orang yang tetap mencintai-Mu. Tuhan, tolong kami semuanya. Tetap setia, tetap melayani sampai akhir. Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia sedang memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil kebenaran, untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat yang banyak. Urapi kami semua, lengkapi kami. Kami percaya biar banyak orang diselamatkan, biar banyak orang tidak kehilangan keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kita, dan biarlah kita akan terus mengikuti Tuhan, geraknya Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Kemana kita dibawa, kita mengalir, kita melihat situasi hari-hari ini, dan kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai kesudahan alam. Seperti Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Inilah waktunya kita jadi saksi, jadi terang, untuk menerangi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kita memuridkan kata Tuhan, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu untuk jadi murid Tuhan. Jadi murid Tuhan bukan tidak melakukan segala sesuatu, ya, melakukan segala sesuatu. Bukan hanya iman tanpa perbuatan,
pokok percaya itu kasih karunia. Dikasih karunia kita overdosis, ya. Tapi Tuhan bilang, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan lakukan. Jadi diajar dan dilakukan, ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah kita dalam Alkitab nih. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, kita akhiri. Kita nyanyikan itu lagu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Kita diberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, agar juga menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa di acara ibadah yang sudah ditetapkan.